Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat yang telah membawa kebahagiaan pada kehidupan kita. Baiklah anakku sekalian, sekarang saya akan menjelaskan ya bab terakhir dari skripsi kita, ya, yaitu bab 5. Ya, bab 5 merupakan bab terakhir ya dari skripsi kita. Nah, memang setelah bab 5 ada lampiran ya. Kalau lampiran-lampiran mungkin nanti bisa disusun berdasarkan panduan akan diberikan pada saat nanti penyusunan skripsi. Karena kontennya kalau lampiran itu ya sekedar memenuhi aturan saja. Namun untuk bab 5 ini ada yang perlu saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang isi dari bab 5 kita ya. Bab 5 itu adalah merupakan penutup ya, bab penutup di mana isinya itu ada dua, ada kesimpulan, ada saran. Saya ingin menjelaskan dulu isi dari kesimpulan. Ya. Kesimpulan dari yang ada di bab 5 itu berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Nah, intinya ada yang perlu kita garis bawahi, kesimpulan itu harus menjawab hipotesa yang ada pada bab 1. Ingat, waktu Anda menyusun bab 1, di sana ada hipotesa atau dugaan sementara. Jadi artinya ketika penelitian ini belum dijalankan, si peneliti sudah menduga bahwa akan terjadi hal-hal atau sesuatu diperkirakan akan terjadi ya, karena hipotesa itu kan perkiraan sementara, dugaan sementara, akan diduga atau akan diperkirakan terjadi sesuatu ketika penelitian sudah selesai. Nah, bab 5 adalah bab terakhir. Tentu saja penelitian sudah berjalan, gitu kan? Sudah contohlah misalnya Anda yang di jurusan SI misalnya pada bab 4 kan sudah ada tahapan-tahapan tuh sampai tahapan terakhir. Nah, tentu disinilah disimpulkan. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah kesimpulan harus menjawab hipotesa yang ada pada bab 1. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, mahasiswa yang membuat skripsi dia lupa. Ya, dia lupa ketika membuat kesimpulan hanya mencontoh skripsi lama ya, atau mencontoh dari internet. Dia lupa bahwa kesimpulan itu harus berisi dari hipotesa bab 1. Gitu, ya, sepertinya nggak perlu mencari yang lain. Justru kalau menjiplak nantinya berbeda, gitu ya. Nah, berbeda. Makanya saya perlu ingatkan ini. Gitu, ya. Nah, contoh. Misalnya pada bab 1 ada 3 hipotesa. Pertama, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proses pencarian data korban bencana oleh pihak keluarga korban. Nah, ini kan baru dugaan. Nah, bagaimana di kesimpulannya? Kesimpulannya tentu ini. Dengan membuat dan merancang sistem informasi ini, proses pencarian data korban bencana oleh pihak keluarga korban menjadi mudah. Nah, gitu. Ya. Jadi awalnya hanya dugaan, tetapi setelah penelitian berjalan, ternyata betul. Setelah aplikasi jadi, setelah aplikasi diterapkan, setelah aplikasi dijalankan, maka pencarian data korban menjadi mudah. Gitu ya. Jadi ada benang merah antara hipotesis di bab 1 dengan kesimpulan. Bahkan kalau kita runut ke belakang, tentu benang merahnya mulai dari latar belakang, ya kan, rumusan masalah, ya kan, hipotesa. Nah, terakhir harus ada ketersambungan benang merah dengan kesimpulan, ya. Nah, kedua, misalnya hipotesis kedua pada bab 1, diduga dengan memberikan informasi berupa foto maupun ciri-ciri korban, maka akan mempermudah keluarga korban mengenali korban apabila identitas dari korban tidak ada. Nah, maka ternyata betul setelah
penelitian berjalan, setelah aplikasi selesai dan diimplementasikan, ternyata dengan memberikan informasi berupa foto maupun ciri-ciri korban, mempermudah keluarga korban mengenali korban, walaupun identitas data korban tidak ada. Gitu, ya. Lalu, misalnya hipotesa ketiganya adalah diduga dengan membuat sistem informasi ini akan mempermudah melacak lokasi di mana korban bencana berada. Data benar. Ya, dengan membuat informasi ini mempermudah pelacakan lokasi di mana korban bencana berada. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah membuat kesimpulan, hanya tinggal melihat hipotesis di bab 1. Nah, memang sih di beberapa penelitian bisa saja tidak terbukti. Cuman kalau tidak terbukti tentu penelitian kita dianggap tidak berhasil kan gitu. Contoh misalnya setelah aplikasi selesai, diimplementasikan, dijalankan oleh user, ternyata tidak mempermudah. Nah, berarti kesimpulannya ternyata dengan dibuat informasi ini tidak menjadi mudah gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, biasanya setelah sistem selesai pasti akan menjadi mudah gitu. Nah, itu adalah kesimpulan ya. Jadi intinya ingat bahwa kesimpulan harus berisi atau harus menyambung dengan hipotesis ya. Itu isi pertama dari bab 5 penutup. Yang kedua saran. Kalau saran ini bisa Anda kembangkan sendiri lah. Berisi saran-saran dari penulis gitu ya. Anda mau menyarankan apa, baik untuk si user, pemakai, baik untuk pembaca skripsi Anda ke depan, baik bagi masyarakat. Ya, jadi Anda menyarankan apa silahkan gitu, ya. Berisi saran-saran. Nah, contoh saya coba membuatkan contoh bab 5 gitu ya, seperti ini. Ini diambil juga dari skripsi senior Anda ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Kesimpulan adalah pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Maka berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap sistem informasi pencarian korban bencana pada BPBD Kota Padang, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya: 1. Dengan membuat dan merancang informasi ini, proses pencarian data korban bencana oleh keluarga korban menjadi mudah. 2. Dengan memberikan informasi berupa foto maupun ciri-ciri korban, mempermudah keluarga korban mengenali korban, walaupun identitas data korban tidak ada. Ketiga, dengan membuat informasi ini mempermudah pelacakan lokasi di mana korban bencana berada. Nah, ini adalah jawaban dari hipotesis yang dibuat pada bab 1. Ya. Nah, untuk sarannya, ya, dia mengumumkan beberapa saran untuk user maupun untuk masyarakat. Ya. Yang pertama, saran yang diberikan adalah penggantian dari sistem yang lama ke sistem yang baru diharapkan dilakukan secara bertahap. Dan untuk sementara waktu, sistem yang baru dan sistem yang lama dapat digunakan secara bersama-sama sampai sistem yang baru diyakini akurat dalam data korban bencana alam. Jadi saran dia adalah jangan langsung menggunakan sistem ini, tapi manual gunakan dulu, ini juga digunakan. Nanti kalau sudah terbukti benar, valid sesuai dengan yang diharapkan, maka boleh manual tidak digunakan kembali. Itu saran dia. Itu kan saran dari penulis. Betul juga sarannya ya. Yang kedua, untuk memberikan informasi dan pengolahan data yang baik, tepat, serta akurat, maka perlu dilakukan perawatan terhadap sistem yang baru ini. Jadi katanya sistem baru ini harus dirawat ya, agar menghindari hal-hal yang dapat merusak kelancaran proses, sehingga program dapat dipakai dalam jangka panjang sampai sistem tersebut tidak dapat lagi menimbulkan yang kompleks dan memerlukan pengembangan yang lebih lanjut ya. Yang ketiga ya, perlu dilaksanakan training atau pelatihan terhadap staff yang akan menjadi administrator aplikasi ya. Yang keempat, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang sistem informasi ini ya. Ya, harus ada sosialisasi sistem ini ya. Kalau tidak tentu percuma dibuat, masyarakat tidak tahu ya. Itu kira-kira itu sekalian contoh dari bab 5, bab terakhir yang ya tidak sekompleks bab 4, bab 2 gitu ya, tapi ini penting ya. Karena disinilah nanti akhir dari orang akan membaca betul nggak penelitian yang dilakukan itu adalah sesuai gitu ya. Baik, kita kembali ya ke slide ya. Terakhir tentu saja seperti biasa akan ada tugas ya. Nah, tugasnya adalah buatlah contoh bab 4 atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran kayak tadi ya.
Tapi kesimpulannya harus menjawab hipotesa yang dibuat pada tugas 3 atau waktu tugas membuat bab 1. Ya, jadi Anda buka kembali tugas Anda di tugas 3 ya. Sudah saya cek sih tugas 3 itu adalah tugas membuat bab 1. Nah, di sana Anda kan sudah membuat hipotesa. Nah, silahkan kesimpulannya berdasarkan hipotesa itu. Kalau saran, ya silahkan disesuaikan masing-masing. Ya, nah, saran disesuaikan dengan judul pada bab 1 juga. Ya, jadi sesuai dengan masing-masing lah. Ya, bab 1 masing-masing. Itu kira-kira ya bab terakhir bab 5. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, kalau masih ada yang mau ditanyakan, seperti biasa Anda boleh menanyakan di grup kuliah kita. Silahkan tanyakan di sana, nanti akan saya jabarkan jawabannya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, jangan lupa dibuat tugasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.